Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i yang kami hormati semuanya, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi yang mubarak insyaallah, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis tentang keutamaan sholat jamaah di masjid, masuk yang ke-31, bahwa Nabi SAW mengancam membakar rumah laki-laki yang tidak ke masjid. Jadi laki-laki yang tidak ikut sholat jamaah di masjid diancam oleh Rasulullah SAW akan dibakar rumah-rumah mereka. Berarti menunjukkan begitu kerasnya dan perintah yang tegas dari Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Jadi orang-orang munafik itu berat untuk melaksanakan salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andaikan mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat fajar, sungguh mereka akan mendatangi masjid ini, akan mendatangi salat jamaah meskipun harus merangkak kalau dia mengetahuinya. Tapi kebanyakan orang-orang munafik tidak memahami dan tidak mengetahui. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fataqama. Dan sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan sholat. An amura bis shalah fataqama, dan ditegakkan sholat. Summa amura rajulan fayusalli bin nas, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk sholat dengan manusia. Summa antaliqu ma'i birijalin ma'hum husamun min hatabin ila qamla yashaduna as-shalah. Kemudian aku pergi bersamaku seseorang laki-laki, yaitu dengan seseorang atau dengan beberapa orang yang mereka membawa kayu bakar. Ma'hum husaman min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-shalah, yang menuju kaum atau orang-orang yang mereka tidak mau mendirikan salat berjamaah. Nabi pernah berkeinginan demikian. Kemudian apa? Fa waharriqu alaihim buyutahum binnar, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Berarti ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Di sini ada beberapa faidah atau pelajaran. Di antaranya yang pertama, orang-orang munafik biasa sholat berjamaah di masjid. Orang-orang munafik biasa sholat berjamaah di masjid, tapi mereka merasa berat. Yang kedua, orang-orang munafik paling berat berjamaah sholat isya dan sholat subuh di masjid. Sholat, tapi merasa berat. Yang paling parah lagi yang tidak ikut sholat jamaah. Parah lagi yang tidak sholat. Gitu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya daripada kaum muslimin untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid, untuk menjaga sholatnya. Yang ketiga, orang yang mengetahui keutamaan berjamaah di masjid akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak, kalau mereka memahaminya. Yang keempat, pengaruh ilmu dan iman pada perilaku seorang. Jadi kalau orang berjalan di atas ilmu, melakukan amalan di atas ilmu, akan lebih mantap. Ketika ke masjid, dia tahu setiap langkahnya mengangkat derajat. Yang langkah yang satu menghapuskan dosa, semakin jauh, semakin besar pahalanya. Kemudian ketika sholat subuh disaksikan oleh siapa? Malaikat, oleh para malaikat disaksikan. Woi, mereka akan berburu. Ya. Tapi kadang sebagian orang-orang munafik ini tidak memahaminya, tidak masuk ke hati mereka. Yang kelima, kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar, seperti memerintahkan sholat berjamaah di masjid dan melarang meninggalkannya. Yang keenam, Nabi pernah berniat membakar rumah laki-laki yang tidak berjamaah di masjid. Namun beliau tidak melakukannya sebab di dalam rumah terdapat wanita dan anak kecil yang tidak wajib ke masjid. Kalau anak kecil, wanita tidak wajib ke masjid, tapi mereka boleh ke masjid dan tidak boleh dilarang ketika ke masjid. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang ketujuh, Nabi sangat lembut dan kasih sayang kepada umatnya. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk menasihati umatnya dengan tegas dalam kewajiban agama sebagai sarana keselamatan dari neraka dan masuk surga. Jadi tetap Nabi SAW meskipun lemah lembut tetap tegas, ada ketegasan. Yang terakhir, hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat berjamaah di masjid hukumnya wajib ain. Artinya setiap laki-laki wajib untuk sholat berjamaah. Yang fardu ain ini pendapat yang dipakai oleh ulama yang mewajibkan bagi laki-laki yang tidak ada halangan. Maka seharusnya kita sebagai lelaki untuk tidak sholat jamaah kecuali di masjid. Kecuali kalau ada halangan, maka tidak mengapa. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.